Cerita ini aku alami seminggu yang lalu. Antara berani atau tidak sebenarnya, aku coba berbagi cerita ini. Namaku Abe. Aku memang tinggal jauh dari orang tuaku. Saat itu, aku memang cukup lama tidak mendapat kabar dari ayahku. Bahkan bertemu dengannya pun sudah cukup lama. Hingga sampailah pada hari itu. Menjelang malam, tiba-tiba teleponku berbunyi. Dan kulihat ternyata yang menelepon adalah ibu. Segera aku angkat teleponnya. Ibu memberitahuku keadaan ayah. Dia bilang, ayah saat itu sedang sakit keras dan menyuruhku untuk datang menjenguknya. Ketika mendapat kabar itu, hari sudah malam. Namun aku tidak mau menunggu sampai besok. Tak menunggu lama, aku pun segera bersiap untuk menemui ayahku. Di sekitaran daerah Rancamanyar. Setelah selesai bersiap-siap dan pergi, baru saja aku mengeluarkan motor, tiba-tiba anjing peliharaanku mendadak menggonggong dan mencoba menghalangiku. Bahkan anjingku itu sampai menggigit celanaku seakan-akan melarangku untuk pergi. Aku pun menyuruhnya diam, lalu lanjut memberinya makan. Setelah itu lalu pergi. Jam menunjukkan jam 10 malam ketika itu. Aku pun berangkat dengan motor kesayanganku. Singkat cerita, sampailah aku di daerah yang sudah tidak jauh dengan rumah ayahku. Kekeluarkan handphone di saku celanaku, berniat ingin melihat jam berapa saat itu. Namun, kok mati sih? Saat itu handphoneku tidak mau menyala. Pasti ngedrop nih baterai. Padahal sudah kucas penuh tadi. Aneh. Aku pun melanjutkan perjalanan. Seharusnya ini sih sudah dekat. Tapi kok gak nyampe-nyampe ya? Aku pun mulai merasakan ada hal yang janggal ketika ini jalannya muter-muter sih. Padahal udah bener deh harusnya kesini. Begitu gumamku. Aku merasa saat itu aku tidak sampai ke rumah ayahku itu. Padahal aku sudah sering kesini. Kini posisiku berada tepat di dekat Sungai Citarum yang ada di sebelah kiriku. Kulihat-lihat sepi sekali saat itu. Tak ada satupun orang atau kendaraan yang melintas. Niatku ingin bertanya arah yang harus kulalui pun, namun tidak ada satupun orang di sana yang bisa kutanyakan. Mana handphone mati. Aku pun perlahan coba melanjutkan perjalanan. Anehnya,
aku lewati itu jalan yang sama. Meskipun aku sudah ambil arah yang berbeda, tetap saja kembali lagi ke tempat itu. Ya, di sisi sungai itu. Kok balik lagi ke sini sih? Aku mulai merasa tidak nyaman saat itu. Aku berhentikan motorku. Tiba-tiba terasa angin kencang yang menerpa badanku, membuat bulu kuduku berdiri merinding ketika itu. Sebelumnya belum pernah aku alami seperti ini. Aku sudah sering sekali ke rumah ayahku, tapi kok nyasar ya? Aku perhatikan sekitarku. Aku ingat-ingat lagi. Memang sudah benar jalannya. Saat aku sedang perhatikan jalan sekitarku itu, tiba-tiba samar kulihat ada seorang perempuan berjalan mendekatiku. Perempuan itu berambut panjang, memakai baju lengan panjang berwarna hijau dengan bawahan hitam. Jalannya agak cepat. Kebetulan nih, aku sekalian ingin menanyakan jalan. Perempuan itu pun lewat di depanku. Sekilas kulihat, wajahnya cukup cantik. Rambutnya panjang sepunggung dan kulitnya putih. Aku memberanikan diri bertanya padanya. Maaf teh, saya mau tanya jalan. Perempuan itu menengok ke arahku, lalu dia pun memberhentikan langkahnya dan berbalik ke arahku. Dia memandangku dengan penuh rasa curiga. Aku bisa merasakannya ketika dia melihatku dari atas sampai ke bawah. Tatapannya tajam sekali. Kenapa teh? Ada yang salah ya? Gitu tanya aku. Dari tatapannya saja bisa ku bilang dia sepertinya risih denganku. Aku pun mengurungkan niatku bertanya padanya. Namun perempuan itu kini mendekatiku. Dan dia berkata, "Nyasar ya?" Iya teh, padahal saya sering banget kesini. Perasaan udah bener kok jalannya, tapi balik lagi kesini terus nih. Di dekat sungai ini tuh yang ada pohon itu. Kesini terus kenapa ya? Udah biasa kok di sini. Udah biasa gimana? Kok tetehnya tahu sih? Kan saya yang bikin nyasarnya. Astaga. Perempuan itu kini terlihat tersenyum padaku sambil sesekali tertawa sinis. Dan ketika ku perhatikan lagi, Tuhan,
Aku baru menyadari bahwa setengah badannya yang kulihat itu ternyata bukan kaki, tapi dia seperti ular. Setengah badan perempuan itu, setengah badannya menyerupai ular berwarna hitam mengkilap dan panjang. Nampak ku sadari kini kelihat ujung ekornya terurai sampai ke bawah sungai. Lalu sosok perempuan itu kini terlihat meliuk-liuk meninggikan badannya sambil tertawa cekikikan. Mulutnya melihat terbuka menganga. Kulitnya berubah menjadi bersisik. Di atas kepalanya terlihat seperti mahkota dengan kalung berwarna hijau. Sosok itu seperti berkata sesuatu padaku, tapi aku tidak mengerti. Dan kulihat sosok itu pun menjauh lalu masuk ke dalam sungai dan menghilang dari pandanganku. Jantungku berdegup kencang saat itu, badanku lemas. Antara sadar dan tak sadar, seakan-akan posisiku kini menjadi seperti tertarik dan berada sangat dekat dengan arus sungai Citarum itu. Sehingga begitu dekat dengan sosok perempuan berbadan ular yang menghilang dalam sungai itu. Badanku semuanya bergetar lemas sekali. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Dengan tubuh basah kuyup, aku pun tersadar. Yang pertama aku lihat, aku berada di salah satu masjid. Dan kulihat banyak sekali orang-orang di sekitarku. Ada bapak ustadz yang ada di sana yang berkata, "Syukurlah aku sudah sadar," katanya. Dan menjelaskan bahwa aku sekarang di masjid. Tadi katanya aku ditemukan warga dengan keadaan tak sadar di tepi sungai Citarum. Begitu katanya. Dengan nada bergetar, aku pun menceritakan apa yang kualami saat itu. Bapak Ustadz pun itu pun membenarkan apa yang kulihat. Konon di sekitar situ, tepatnya di dekat pohon besar dekat sungai Citarum itu, ada sosok makhluk yang sering jahil. Konon menurut cerita, memang betul sosok perempuan berbadan ular berlingkar kalung itu suka muncul. Bahkan jika terjadi banjir besar area sungai Citarum itu, sosok itu kadang selalu memperlihatkan dirinya di dalam arus sungai. Entah jarang, sosok itu seperti sering menghipnotis orang-orang untuk mendekati tepi sungai itu lalu membawanya. Semua warga yang rumahnya dekat sungai itu sudah tidak heran jika melihat sosok itu. Akhirnya warga setempat pun menyuruhku untuk tidak melanjutkan perjalanan karena sudah malam. Namun ku bilang rumah ayahku sudah dekat. Untungnya ada beberapa warga yang berniat mengantarkanku ke rumah ayahku, yang ternyata memang sudah dekat dengan tempatku berada tadi. Itulah kejadian yang aku alami di sekitaran tepi sungai di daerah Rancamaya, Patro. Semoga kamu lebih berhati-hati jika melintasi daerah itu. Bisa jadi selanjutnya giliran kamu yang mengalami apa yang ku alami.